Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu networking pada VirtualBox. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang reset MAC address, network mode NAT, dan juga materi-materi yang lainnya. Sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox, jika teman-teman ingat sebelumnya, kita sudah memiliki dua virtual mesin atau server yang sudah kita buat. Di sini server yang ini merupakan hasil dari cloning atau duplikasi dari server yang pertama yang kita install secara manual. Jadi, kedua virtual mesin ini memiliki MAC address yang sama. Jika kita ingin mempraktekkan networking, kedua virtual mesin kita tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Nah, untuk materi networking, kita akan melakukan atau menghubungkan virtual mesin pada internet, bisa juga menghubungkan virtual mesin ke laptop kita, dan juga bisa menghubungkan virtual mesin ke virtual mesin. Sebelum itu, kita harus mengecek terlebih dahulu MAC address-nya apakah sama atau tidak. Di sini teman-teman bisa klik settings, lalu pilih network, advance, dan di sini MAC address-nya adalah 0800279661 ACF ya. Lalu kita cek yang satunya, yang ini sama seperti tadi, setting, lalu network, advance. Nah, di sini MAC address-nya sama yaitu 0800279661 ACF. Dan di sini kita akan mengganti MAC address-nya, yaitu caranya kita klik kanan, lalu settings, terus kita pilih network, advance. Nah, di sini terdapat tanda biru-biru ini, kita klik saja, nanti otomatis MAC address-nya akan berbeda. Kita klik, lalu kita OK. Dan kita lakukan ke yang satunya juga. Kita klik kanan, lalu settings, network, kita advance, kita klik yang tombol biru ini. Nanti otomatis juga akan berbeda. Oke, di sini kita klik OK. Nah, sekarang kedua virtual mesin kita sudah memiliki MAC address yang berbeda, jadi bisa dilakukan untuk mencoba untuk praktek. Jadi, keduanya bisa dilakukan untuk praktek. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Jadi, fungsi dari NAT adalah untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik atau juga IP publik ke IP privat. Nah, gampangnya NAT pada virtual mesin ini akan digunakan untuk menghubungkan antara virtual mesin ke internet. Oke, contohnya di sini saya mempunyai virtual mesin Ubuntu server yang nantinya IP privat dari Ubuntu server ini akan diterjemahkan ke IP publik internet yang sudah terhubung di laptop saya ini. Nah, kita akan mencobanya. Di sini kita klik kanan, lalu settings. Di sini kita pilih network, lalu di sini teman-teman bisa klik yang ini dan kita pilih yang NAT ya, dan langsung kita OK. Selanjutnya kita langsung start saja. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan memerintahkan yaitu ping google.com. Di sini kalau server ini memiliki akses internet,
dia akan menampilkan output reply from, dan di sini menampilkannya output reply from ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memerintahkan IP address. Di sini kenapa saya memerintahkan IP address? Karena kita akan melihat IP address dari Ubuntu server ini ya. Kita enter saja. Nah, jadi interface nPOS 3 ini itu terhubungnya ke hidden interface milik host OS. Nah, sedangkan yang dimana interface-nya itu nggak jelas, dan ini yang menyebabkan host OS tidak bisa ngeping ke GUS OS. Nah, di sini kita akan coba ke command prompt. Ini command prompt ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk ngeping IP-nya ya. Kita ping. Tadi IP-nya yaitu 10.0.2.15. Nah, di sini request timeout ya. Karena interface nPOS 3 ini terhubungnya ke hidden interface milik host OS, makanya tidak bisa menghubungkan host OS ke GUS OS. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu NAT versus NAT network. Apa sih bedanya? Nah, jika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin kita langsung terhubung ke hidden interface laptop kita atau host OS. Nah, karena ini akibatnya kedua virtual mesin ini mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual mesin itu mendapatkan IP yang interface-nya yang sama pada hidden interface host OS. Mereka akan mendapatkan IP yang sama, dan ini membuat mereka tidak dapat berkomunikasi. Lalu, bagaimana jika menggunakan NAT network? Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface host OS, tapi dia akan terhubung ke NAT network terlebih dahulu. Di sini switch-nya tidak terlihat atau virtual, yang dimana jika menggunakan NAT network, maka sesama virtual mesin akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini virtual mesin yang pertama mendapatkan 10.0.2.15 dan virtual mesin yang kedua mendapatkan IP 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch, dan switch ini akan terhubung ke hidden interface, yang membuat dia berbeda adalah terhubung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Oke, kita cek di sini pada Ubuntu server yang pertama, kita cek terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu settings, kita pilih network, dan di sini sudah NAT ya teman-teman, jadi kita oke saja. Dan kita juga lakukan yang hal sama pada yang satunya. Ini terus setting network, dan di sini juga sudah NAT ya, kita oke saja. Oke, di sini kita akan coba lihat apakah mendapatkan IP yang sama. Kita langsung start saja keduanya. Nah, karena di sini kita akan mengecek IP address-nya apakah sama atau tidak. Jadi di sini saya memerintahkan yaitu IP address. Kita lalu enter, dan kita juga lakukan yang satunya yaitu IP address. Lalu kita enter, dan teman-teman bisa lihat di sini mendapatkan IP yang sama yaitu 10.0.2.15. Maka karena kesamaan ini membuat keduanya identik dan tidak bisa saling berkomunikasi.
Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu praktek NAT network. Oke, kita bakal coba praktek NAT network, tapi sebelum itu teman-teman harus mendownload VirtualBox versi 6.1 karena di VirtualBox versi 7 belum ada fitur networknya. Oke, langsung saja kita pilih file, lalu preference. Di sini kita pilih network. Nah, di sini kita pilih NAT network ya, teman-teman. Oke, kita lakukan hal sama yang pada di Ubuntu Server Clone. File, setelah itu preference, setelah itu network, dan sini sudah network ya, teman-teman. Kita oke saja. Lalu kita setting. Setelah itu network, di sini kita pilih NAT network ya. Terus kita oke, dan kita lakukan hal yang sama di Ubuntu Clone. Lalu kita oke. Oke, di sini kita running keduanya. Langsung saja kita start. Oke, sebelum itu di sini saya akan mereset IP address terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient -r npost 3. Lalu di sini masukkan sandinya. Lalu di sini kita akan cek apakah sudah hilang dengan perintah IP address. Nah, di sini kemudian perintahkan kembali sudo dhclient npost 3. Di sini tidak menggunakan -r ya. Lalu kita di sini perintahkan lagi IP address. Nah, di sini dan di sini saya mendapatkan IP 10.0.2.5 dan kita lakukan hal yang sama di Ubuntu Server Clone. Di sini perintahkan sudo dhclient -r npost 3. Lalu di sini kita cek apakah sudah hilang IP address. Nah, di sini kita perintahkan kembali sudo dhclient npost 3. Di sini tidak menggunakan -r ya. Lalu kita klikkan IP address. Nah, di sini juga berbeda ya. Lalu dan kemudian kita ping IP dari Ubuntu Clone ini di Ubuntu Server. Kita ini IP-nya 10.0.2 ya, tidak 5 ya. Lalu kita pingkan di IP yang server ini, ping 10.0.2.2.5 ya. Oke, di sini hasilnya reply ya, teman-teman. Oke, yang artinya kedua virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi.
Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu Bridge Network. Nah, gimana cara kerja Bridge Network? Sebelumnya di NAT Network kita masih menumpang di hidden interface milik HostOS. Sedangkan ketika kita menggunakan Bridge Network, dia akan menyesuaikan IP internet yang terhubung oleh HostOS. Contohnya di sini saya mempunyai virtual mesin Ubuntu server. Di sini jika saya menggunakan Bridge Network, dia akan terhubung dengan IP yang terhubung dengan internet HostOS milik saya. Ini ya teman-teman, yang ini. Dia akan terhubung dengan ini, HostOS milik saya. Oke, langsung saja. Di sini kita cek virtual machine dengan mode Bridge Network. Di sini kita klik kanan lalu setting. Di sini kita pilih network. Lalu di bagian sini kita pilih bridge adapter. Lalu di bawahnya ini kita pilih yang paling atas. Lalu kita oke. Nah, kemudian kita langsung start saja. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita berikan perintah IP address untuk mengecek IP address dari Ubuntu ini. Nah, di sini saya mendapatkan IP address 192.168.188x ya. Yang mana ini sama IP address-nya dengan IP address milik internet yang terhubung ke HostOS kita. Kita bisa cek di control panel. Lalu network and internet, network and sharing center, sync adaptive setting. Kita pilih yang WiFi ya. Lalu details. Nah, di sini IP-nya sama ya teman-teman, 192.168.188x. Nah, jika juga sudah terhubung, kita bisa ping google.com. Nah, di sini reply from ya teman-teman, yang artinya di mana virtual machine ini IP address-nya sudah terhubung ke HostOS milik internet saya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu host only network. Sebelumnya di NAT dan NAT network itu kita menghubungkannya melalui hidden interface, jadi nggak jelas IP-nya dari mana. Sedangkan di host only network ini kita menghubungkannya melalui host only network. Jadi jelas ya, mereka akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, ini menyebabkan Quest OS dan HostOS ini saling berkomunikasi. Nah, bisa kita lihat di HostOS yang ada pada HostOS kita. Kita lihat di view network connection. Nah, di sini bisa kita lihat di VirtualBox host only network. Dan di sini akan ada host only network milik kita. Oke, langsung saja di sini kita pilih setting. Lalu kita pilih network. Terus di sini kita ganti menjadi host only adapter. Dan kita oke. Lalu kita start. Nah, saya akan mengupdate terlebih dahulu IP
dengan perintah sudo dhclient -r npost 3. Nah, di sini kita masukkan lagi sudo dh npost 3. Di sini tidak menggunakan -r ya. Nah, lalu kita cek IP. Nah, di sini kita mendapatkan 192.168.56.103 ya. Nah, di sini IP-nya itu sama dengan IP yang ada di VirtualBox host only. Dan kita cek di sini di view network connection. Nah, di sini kita klik yang VirtualBox host only ya. Ini details. Dan di sini IP address-nya 192.168.56 ya, sama seperti yang tadi. Jadi kita akan coba ping di sini. Ping 192.168 terus 56 1. Nah, kalau seperti ini tidak bisa ya, karena memang di floatnya kalau kita ping di virtual machine itu tidak bisa. Kita coba ping di command from. Kita ping di command from. Nah, kita ping 192.168 56.1. Nah, di sini reply from ya teman-teman. Nah, kenapa sih kalau kita ping di virtual mesin ke komputer tidak bisa, sedangkan di komputer itu bisa? Karena komputer kita ada Defender firewall-nya, di mana itu membuat komputer kita terlindungi. Karena itu kita tidak bisa ping virtual mesin ke komputer. Dan sekarang kita akan mematikan atau turn off Defender. Dan di sini kita klik yaitu Windows Defender Firewall. Nah, di sini kita klik yang turn Windows Defender Firewall on or off. Di sini kita turn off kan ya. Yang ini sama juga yang di bawahnya. Turn off, lalu kita oke. Nah, sekarang kita coba ping di sini. Ping 192.168.56.1. Nah, di sini reply from ya teman-teman. Karena kenapa ini reply from? Karena Defender file-nya kita matikan. Setelah praktek ini, kalian bisa melakukan kembali Defender firewall-nya. Kita nyalakan kembali Defender firewall-nya karena ini bahaya ya teman-teman. Jadi kita turn on kan. Sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu internal network. Nah, di sini jika kita menggunakan mode internal network, maka ini tidak ada hubungannya dengan host OS. Jadi, internet network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Oke, di sini kita coba saja. Kita klik setting. Lalu kita pilih network dan di sini kita pilih internal network. Dan di sini kita kasih nama internal 1, lalu kita oke. Dan kita lakukan hal yang sama di Ubuntu Server Clone. Kita klik setting, lalu network. Di sini kita pilih internal network. Nah,
Karena kita ingin menghubungkan kedua virtual machine, maka kita harus menggunakan nama internal network yang sama. Dan di sini namanya sama ya, yaitu internal 1, sama seperti yang Ubuntu server. Oke, kita langsung running keduanya. Nah, di kedua virtual machine ini pada saat booting tidak akan masuk karena virtual machine kita ini merequest IP address, sedangkan tidak ada yang memberikan IP address tersebut. Maka kita harus melakukan static IP address. Oke, di sini caranya saya akan setting terlebih dahulu menggunakan bridge network. Di sini kita klik setting, lalu network, kita pilih yang bridge adapter, lalu oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama di Ubuntu Server Clone. Lalu kita network, pilih bridge adapter, terus kita oke. Kemudian saya akan running keduanya. Oke, di sini saya perintahkan sudo nano /etc/net p tab lalu 00 tab lagi, lalu kita enter. Nah, di sini karena saya sudah pernah mencoba, jadi sini sudah ada IP-nya ya. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini sebelumnya DHCP-nya itu true dan saya ganti menjadi no, dan sebelumnya juga tidak ada IP address-nya. Di sini saya masukkan IP address-nya yaitu 192.168.200.125/24. Jadi kita Ctrl X, lalu di sini saya perintahkan sudo netplan apply. Oke, di sini kita juga lakukan hal yang sama seperti tadi di Ubuntu Server Clone. Di sini sudo nano /etc/net p lalu tab lalu 00 tab lagi, kita enter. Nah, di sini sudah ada karena saya tadi sudah pernah untuk mencobanya. Jadi di sini DHCP-nya menjadi 0 dan juga address-nya yaitu 192.168.202 dan /24. Kita Ctrl X, lalu kita ketikkan sudo netplan apply, lalu enter. Oke, sekarang kita langsung cek internal networknya. Kita ganti terlebih dahulu settingannya, yang tadinya bridge adapter kita rubah menjadi internal network. Kita ganti ya menjadi internal network, lalu kita oke, dan kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu Server Clone. Setting, lalu network, di sini kita rubah menjadi internal network, lalu oke. Kemudian saya akan running keduanya. Oke, di sini saya perintahkan IP address untuk mengecek IP dari Ubuntu ini ya, IP address. Nah, kita juga lakukan ke Ubuntu Server Clone, IP address, lalu enter. Dan sekarang kita akan coba untuk mengeping antara Ubuntu Server dan juga Ubuntu Clone. Kita ping ya di sini, ping 192. Di sini saya ngeping IP dari Ubuntu Clone di Ubuntu Server 192.168 terus 200.2.
Dan di sini reply from ya teman-teman. Kita lakukan, kita ping di Ubuntu server clone. Kita ping IP dari Ubuntu server clone di Ubuntu server clone ya. Berarti kita ini ping dari IP yang ada di Ubuntu server di Ubuntu clone 192 terus 168 200 125. Nah, di sini sudah reply from ya teman-teman, sudah reply from semuanya, yang artinya mereka sudah bisa berkomunikasi.